Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Berikan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, Puji Tuhan, selamat pagi Tuhan Yesus. Kau baik, kau sungguh Allah, kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala siaran pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Yohanes 14 ayat 15 sampai 26.
Yohanes 14 ayat 15 sampai 26 dengan perikop Yesus menjanjikan penghibur. Yohanes 14 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyertakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Amin. Amin. Kita baca sekali lagi Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Amin. Seringkali ayat ini dipakai untuk kita tidak lagi belajar secara resmi ya. Kita perlu belajar secara resmi supaya kita tidak melenceng ya. Hari-hari ini banyak berita di medsos ataupun pengajaran-pengajaran melalui medsos yang seolah-olah benar tetapi tidak sesuai dengan Alkitab yang diajarkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Jadi mereka mengajarkan pemahaman mereka sendiri, tafsir-tafsir mereka sendiri, dan kita harus berhati-hati ya. Kita harus senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini nanti yang akan mengulik hati kita, menyebabkan kita mau belajar. Apapun yang terjadi dalam hidup kita menjadi satu pelajaran, di mana kalau kita mendengar suara Roh Kudus, maka kita akan berjalan dengan benar. Hari ini banyak aplikasi petunjuk arah ya, yang namanya Google Map lah, Google Earth lah, apa saja. Aplikasi-aplikasi yang dapat menuntun saudara menuju satu tempat. Suami istri memakai aplikasi petunjuk arah yang mempersingkat 1 jam perjalanan mereka dari Las Vegas ke Los Angeles. Maka mereka mengikuti arah alternatif yang katanya 1 jam lebih pendek. Namun jalan pintas itu malah membawa mereka menyusuri jalan tidak beraspal selama berjam-jam, yang akhirnya membuat mereka terdampar di gurun Mojave, California,
di tengah badai debu yang sedang melanda. Mereka memang berhasil untuk berbalik arah, tetapi akhirnya mobil mereka harus diderek karena rusak parah akibat medan yang berat. Maka pengembang aplikasi tersebut kemudian meminta maaf kepada sejumlah pengemudi yang terlanjur mengikuti panduan arah yang keliru itu. Siapa yang pernah dipandu oleh satu aplikasi dan ternyata keliru, ya, tidak di dalam jalan yang benar tetapi jalan alternatif yang menyebabkan kita tersesat dan ujung-ujungnya mungkin di sebuah hutan atau di sebuah sawah-sawah atau rawa-rawa, ya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui siapa yang kita andalkan dalam memberi petunjuk, ya. Kita percaya kepada siapa, ya. Kalau zaman dulu kita pergi ke satu tempat, kita mengandalkan manusia yang ada di sepanjang jalan itu, ya. Kita menepi, buka pintu atau buka jendela kaca dan bertanya. Tapi juga harus ada yang mengharuskan untuk turun, ya, karena kurang sopan dianggapnya. Jadi turun naik mobil untuk menuju arah yang benar. Tapi ada juga orang yang berkata begini, itu Tugu Bangjo belok kanan. Apa itu, ya? Pak Gem, Ya, apa ya Bangjo, ya? Waktu ke Solo dengan supir saya berhenti tanya sama bapak tukang becak, ya, Pak, jalan ini veteran ini gimana, Pak? Oh, niku Tugu Bangjo sampai belok kanan. Gih, Pak, matur nuwun. Ya. Saya naik mobil lagi, tapi saya sama supir saya, apa Tugu Bangjo itu? Tugu Bangjo itu apa ya? Ayo terus saya coba. Terus saya terlihat, oh, di tengah-tengah jalan itu ada tugu stopan merah, lampu kuning, lalu hijau. lintas itu loh. Lampu stopan lalu lintas itu loh. Traffic light itu katanya Tugu Bangjo. Abang hijau. Ya wis. Petunjuk lagi yang ya aneh-aneh lah. Orang-orang setempat menamai buk merah. Apa itu, ya, buk merah? Ternyata buk merah itu apa? Warnanya enggak merah, ya. Ya, itu salah satu penanda. Ada buk legi. Ada lagi Tugu lipstick. Kalau saudara mau ke daerah mana, Pacet, ya? Pacet mau ke itu loh, ada sebuah resto di dalam hutan. Di dalam hutan, ya, ada sebuah rumah makan yang punya ikan 2000 ekor di empangnya itu, ya. Ikan namanya apa kita lupa, ya. Iya. Ada di daerah Pacet situ. Nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Nah, dia bilang Tugu lipstick. Kalau ada Tugu lipstick belok kanan. Aneh-aneh, ya. Itu bukan aplikasi. Ternyata tanya sama orang yang ada di situ pun istilahnya saudara belum tentu mengerti, ya. Jadi gampang tersesat. Kalau kita mengandalkan manusia, kita gampang tersesat. Maka sebagai orang percaya kita diberikan Roh Kudus untuk memimpin dan menuntun kita dalam kebenaran. Roh Kudus ini tadi kita baca sekali lagi Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Aku katakan kepadamu. Amin. Nah, Roh Kudus inilah yang akan menuntun kita dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Yaitu firman Tuhan. Jika kita pernah membaca firman tapi mungkin lupa ayatnya di mana, letaknya di mana, Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita. Roh Kuduslah yang akan mengajar segala sesuatu.
Jika saudara menekuni satu bidang, maka Roh Kudus ini akan menyingkapkan apa saja yang terjadi dalam bidang itu dan apa yang harus dilakukan dalam bidang itu. Ya, jadi jangan kamu takut ketika engkau mungkin diangkat menjadi pemimpin satu kelompok, ya mungkin kau mengatakan, aku tidak pernah loh melakukan ini, aku tidak pernah loh memimpin. Tetapi Roh Kudus ini yang akan mengajar kepada kita bagaimana kita membawa orang dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita akan menuntun mereka, terutama yang suka melawan, menjelaskan dan memberikan contoh teladan dalam hidup. Ketika Yesus tahu bahwa Yesus akan segera mati dan terpisah dari murid-muridnya, maka Yesus meyakinkan mereka bahwa Yesus tidak akan meninggalkan mereka begitu saja. Jadi mereka tidak akan ditinggalkan oleh Yesus. Yesus mendorong murid-muridnya untuk mentaati perintahnya dan juga berbicara tentang Roh Kudus atau roh kebenaran yang dijanjikannya yang akan menyertai mereka selamanya dan tinggal di dalam mereka. Kita baca Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penghibur yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Amin. Dialah yang menyertai kita, dialah yang tinggal di dalam kita, ya. Kalau kita pakai petunjuk dari gadget, mungkin gadget itu bisa lowbat ataupun tidak ada pulsa ataupun ketinggalan, ya. Tetapi Roh Kudus ini menyertai kita selalu, nempel pada kita, tinggal di dalam hati kita. Maka ia adalah roh penghibur, roh yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan Yesus kepada kita. Jadi janji-janji Tuhan itu diingatkan oleh Roh Kudus. Ketika engkau sakit, engkau diingatkan, bukankah aku telah menyembuhkanmu 2000 tahun yang lalu. Nah, saya katakan sekali lagi ketika saya berdoa untuk seseorang yang sakit kanker, ya Tuhan, Tuhan tolong ya, ibu ini kasihan sekali, masih punya tugas yang banyak. Terus aku bilang, sembuhkanlah dia Tuhan. Tahu-taunya Roh Kudus berkata begini, loh, bukankah aku sudah menyembuhkannya 2000 tahun yang lalu? Iya, benar juga ya. Maka yang harus kita katakan adalah confess atau mengatakan atau menyuarakan kebenarannya di dalam Alkitab. Yesus berkata, oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Bukan akan, ya. Berapa itu? 1 Petrus berapa? Petrus. Kita lihat. 21. Ya, Pak Agem akan mencarikan ayatnya. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan, loh, aku kan sudah menyembuhkanmu 2000 tahun yang lalu. Jadi yang perlu kau lakukan adalah apa? Memegang janji Tuhan itu, ya, memegang janji Tuhan. Udah ketemu Pak Agem? Ini saya carikan. Bilur-bilur Yesus.
Ya. Jadi ya. Yesus tapi bukan aku. 1 Petrus 2 ayat berapa? 28. Mungkin lupa. Ya nanti aja kita cek. 1 Petrus 2 ayat 24. Terima kasih Bu Viken. 1 Petrus 2 ayat 24. Satu Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Amin. Jadi confess, berkata-kata dalam kebenaran. Kalau engkau sakit, engkau katakan oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Amin. Ya. Seringkali kita sakit itu karena kita berbuat dosa, ya. Dosa itu artinya apa? Melenceng, Pelanggaran. melanggar, melenceng, out of the target. Jadi targetnya kita sehat, tetapi menjadi tidak sehat. Karena apa? Terlalu banyak makan, terlalu rakus, terlalu makan satu jenis makanan tidak ganti-ganti. Ya, seperti itulah yang sering kita lakukan, hal yang sederhana saja. Itulah sebabnya akhirnya mendapatkan sakit. Karena kita juga tidak mendengarkan benar-benar suara Tuhan. Di dalam Keluaran dikatakan, jika kamu benar-benar mendengar suaraku, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Wow, luar biasa ya. Ketika seorang lumpuh diturunkan dari atap, ya dibobol atap, diturunkan tepat di depan Yesus. Yesus malah berkata, bukan mengusir kesakitannya, tetapi dia berkata, dosamu telah diampuni. Jadi dia sakit itu karena dosa, dia lumpuh karena dosa. Tidak dijelaskan dosa apa, tapi yang penting dia sudah out of the target. Dan akhirnya dia kembali dapat berjalan. Nah, ayo hari ini siapa yang suka sakit, ayo dikoreksi apa ada kesalahan dalam hidupmu. Kemudian orang-orang yang menderita sakit lama gak sembuh-sembuh, confess setiap hari bangun tidur, oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Kalau saudara akan dan mau melakukan ini, maka yakinlah segala penyakit saudara pasti disembuhkan karena sudah disembuhkan. Pasti sembuh karena sudah disembuhkan. Telah sembuh, bukan akan sembuh, telah. Mari kita terus mengikuti tuntunan Roh Kudus di sepanjang hari-hari kita. Kita tahu dia tidak akan pernah menyesatkan kita. Roh Kudus tidak pernah menyesatkan kita. Amin. Berlainan dengan aplikasi-aplikasi yang kita buat, manusia buat ya. Bisa tersesat. Pagi hari ini ayo kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kita mau memegang firman Tuhan. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin gak enak ya kalau dipimpin Roh Kudus karena apa? Bertentangan dengan kemauan kita. Bener gak Pak Gem? Iya, kadang-kadang begitu. Iya, beberapa hari ini hawa sangat dingin ya. Jadi enak melungker narik selimut lagi. Untuk bangun pagi sungguh-sungguh satu perjuangan. Apresiasi buat Pak Henry yang selalu bangun pagi, jalan kaki, membuka gerbang gereja dan memimpin doa fajar
dengan Pak Elias, dengan Bu Feni ya. Melawan dingin saudara-saudara. Ayo kita mau dipimpin oleh Roh Kudus mencari hadiratnya setiap hari. Mungkin saudara tidak bisa bangun pagi. Ayo mulai belajar mengalahkan kedagingan. Mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, kalau Engkau sudah pimpin kami dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau di dalam kami sehingga kami bisa hidup terpimpin oleh Roh Kudus. Kau telah mengarahkan kami ke jalan yang benar, dan Kau menuntun kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus atas penyertaan Engkau sehingga hidup kami dapat menjadi hidup yang terpimpin. Amin. Bapa, pimpin kami senantiasa sehingga jalan-jalan kami tidak tersesat. Ketika kami melayani pekerjaan Tuhan, maka kami tidak menuruti kemauan diri kami sendiri, melainkan dengar-dengaran akan perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bila kami berjalan, duduk, berdiri, biarlah Roh Kudus mengingatkan kami akan semua firman yang pernah kami dengar, akan semua perkataan Tuhan Yesus yang diberikan kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sangat baik dan amat baik. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pagi Yosinta, Bu Nurmala, Moana Mikel, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Sepsi, Esther, Pak Anton, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Titi Sulistiani, Bu Viken, Pak Henry, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Elias, Pak Elias, Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elo, Bu Rita Irawati. Terima kasih sudah bergabung pagi-pagi, sudah membangunkan fajar, sudah semangat. Haleluya. Kalau yang sakit berkata, aku telah sembuh. Amin. God bless you. Haleluya. See you tomorrow guys. Haleluya.